Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan satu hati. Sapaan Tuhan tiap pagi. Marilah sebelum merenungkan firman Tuhan, kita memohon pimpinan Tuhan agar kita dimampukan untuk bisa mengerti, memahami, dan melakukan kehendak-Nya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, selamat pagi Bapa. Terima kasih Engkau telah menjaga istirahat kami semalam. Di hari yang baru ini, kami akan mendasari aktivitas kami dengan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar kami mampu menumbuh kembangkan cara hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk mengandalkan Tuhan dan tak lepas berharap hanya kepada-Mu saja Tuhan. Sebab Engkau adalah satu-satunya pengharapan yang bisa kami andalkan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu selalu kami nantikan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema renungan pagi ini adalah tentang pengharapan. Dengan bacaan firman Tuhan dari Ibrani 6 ayat 17 sampai 19 yang akan dibacakan oleh Mbak Sekar, Jemaat Anak Sekolah Minggu Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Ibrani 6 ayat 17 sampai 19. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengingat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Mbak Sekar atas bacaannya untuk kita renungkan bersama. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, iman seseorang akan teguh jika didasarkan pada pengharapan yang benar. Maka kehidupan spiritual akan tetap kokoh dan berdampak baik bagi orang lain. Tetapi ada banyak faktor yang mempengaruhi kita untuk berpengharapan, yaitu ajaran agama, psikologi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain yang kelihatannya menjanjikan tetapi dapat menjebak kita kepada pengharapan yang sia-sia.
Oleh sebab itu, pada pagi ini kita setiap orang Kristen diajak untuk terus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak goyah. Tentu jangan sampai bergeser dari pengharapan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, pernahkah kita memperhatikan petani? Ia bekerja dengan tekun mengolah sawahnya. Mula pertama ia mencangkul dan membolak-balikkan tanah beberapa hari lamanya. Tidak ada apa-apa yang terjadi kecuali tanah yang padat itu menjadi sedikit lebih gembur. Setelah itu ia mengairi tanahnya dengan air dan kemudian menanaminya dengan benih tanaman padi. Setelah selesai, ia hanya bisa menunggu tanaman padi itu bertumbuh, dan setelah beberapa bulan ke depan barulah ia menikmati panen. Dengan catatan, tanaman padinya tidak diserang tikus atau hama, dan pada waktu itulah ia baru bisa bergembira menikmati hasil kerja kerasnya. Apa yang membuat petani itu mau bekerja keras mencangkul tanah, menanam padi, dan menunggu sekian lama? Tidak lain dan tidak bukan karena ia hidup dengan memiliki pengharapan. Dengan pengharapan itulah ia bersedia bekerja keras. Jika saja ia berpikir, untuk apa saya bersusah payah, sedangkan besok belum tentu bisa panen, karena banyak tikus dan hama, maka petani itu tidak akan mau bekerja keras mencangkul tanahnya dan menanam padi. Pengharapan yang benar akan membuat manusia tekun bekerja. Orang sakit dan masih ingin sembuh akan mau minum obat dan pantang makanan yang dianjurkan dokter. Pengharapan bukanlah sekedar angan-angan kosong untuk menipu diri. Pengharapan yang benar menjadi sumber semangat untuk melakukan sesuatu. Sebab sebagai orang Kristen, kita memiliki Allah yang dapat kita andalkan. Berharap kepadanya akan memberikan semangat dan kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan yang berat tanpa menjadi kendor dan patah semangat. Pengharapan membuat kebanyakan manusia mengandalkan sesuatu yang dianggap dapat menjadi sandaran. Dan pengharapan dalam kekristenan mengajarkan tentang keselamatan, pemulihan hubungan, pemeliharaan, dan rencana masa depan. Semoga Tuhan memberkati pengharapan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkau adalah sumber pengharapan kami. Hanya kepadamulah kami bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak goyang. Bapa yang maha murah, ajarilah kami supaya iman kami terus bertumbuh dalam kebenaran dan berbuah dalam perbuatan.
Kunjungi hati dan pikiran kami untuk diubah menjadi anak-anak-Mu yang setia dalam pengharapan dan dalam melayani Tuhan serta peduli kepada sesama. Terima kasih Tuhan. Amin.